Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati merenungkan firman Tuhan. Mari kita meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan pengertian dari firman-Mu, supaya kami boleh menjalani satu kehidupan yang sesuai dengan kebenaran yang kami mengerti pada saat ini. Berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya pernah menonton satu video tentang sebuah keluarga yang menghadiahkan kacamata khusus kepada sang papa. Ternyata sang papa selama ini di dalam hidupnya hanya melihat warna-warna tertentu. Dia tidak bisa membedakan warna. Jadi dunianya adalah dunia dengan warna-warna tertentu saja, hanya beberapa warna. Ketika dia memakai kacamata baru yang dihadiahkan oleh keluarganya, reaksinya sungguh luar biasa. Dia terkaget-kaget dengan indahnya, dengan banyaknya, dengan detailnya warna-warna yang sekarang bisa dia lihat, yang dulu tidak bisa dia lihat. Sungguh ada satu perbedaan yang luar biasa dengan kacamata baru ini. Saya pikir ilustrasi ini sangat cocok untuk menggambarkan apa yang terjadi kepada Rasul Paulus yang akan kita baca di dalam Filipi pasal 3. Mari kita memperhatikan Filipi pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu, jelas sekali kita melihat ada perbedaan cara pandang. Seperti Bapak yang dulu tidak punya kacamata dengan sekarang melihat dengan lebih jelas warna-warna yang berbagai macam karena kacamata yang baru. Rasul Paulus sebelum percaya kepada Tuhan punya pandangan yang berbeda tentang bagaimana supaya bisa diselamatkan, yaitu semua keuntungan yang dia sebut di ayat-ayat sebelumnya. Dia merasa, dia memahami keselamatan dengan cara yang berbeda. Tapi kemudian setelah dia memakai kacamata baru, setelah dia percaya kepada Tuhan, dia diberikan pandangan yang baru. Dan dia menganggap bahwa pandangan yang baru ini, pengenalan akan Tuhan ini jauh lebih mulia. Sehingga yang dulu merupakan keuntungan, sekarang dianggap rugi. Dulu semua yang dia sebutkan di ayat-ayat sebelumnya, seperti disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, suku Benyamin, orang Ibrani asli, orang Farisi, semua keuntungan itu dianggap rugi, bahkan dibilang dianggap sampah. Bapak Ibu, setelah dia mendapatkan pandangan yang baru ini, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus,
berlandaskan, berdasarkan kepada karya Kristus di atas kayu salib yang sudah genap diberikan kepada dia, maka sekarang pengejarannya tidak lagi sama dengan pengejaran yang dulu. Sekarang dia mengejar untuk mengenal Kristus. Bapak Ibu, pandangan yang baru mengakibatkan pengejaran akan hal yang baru. Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan hidupmu? Sungguhkah engkau sudah mengenal Kristus? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan mengenal Dia secara pribadi, punya relasi pribadi dengan Kristus, maka harusnya ada perubahan cara pandang. Dan perubahan cara pandang ini mengakibatkan perubahan di dalam hidup sehari-hari. Dulu pandangannya berbeda dengan cara pandang yang sekarang. Dulu pengejarannya berbeda dengan pengejaran sekarang. Rasul Paulus karena pandangan yang baru ini mengatakan dia mengejar, mengenal Kristus. Bapak Ibu, mari kita memeriksa diri kita pada hari ini di hadapan Tuhan. Apakah kita sungguh telah diberikan kacamata cara pandang yang baru tentang hidup ini? Apakah kepercayaan kita kepada Kristus mengakibatkan juga cara hidup, cara pandang yang baru mengakibatkan cara hidup, cara berperilaku, mengejar kehidupan dengan cara dan cara pandang yang berbeda. Kiranya Tuhan menolong kita untuk merenungkan hal ini pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena telah mengubah seluruh kehidupan kami, cara pandang kami, dan juga cara hidup kami. Tuhan, tolong kami pada hari ini boleh sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu, memeriksa diri kami, supaya kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang telah diberikan cara pandang baru dan menjalani satu kehidupan yang baru, satu pengejaran yang baru akan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami, berkatilah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.